Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lijeng matepang deui sareng sim kuring Iwan Sapurin. Ayeuna direncangan ku putri abdi pun anaknya eta Neng Yasmin. Sampurasun nami abdi Yasmin. Ya, kali ini kita kembali akan belajar berbahasa Sunda ya, berbahasa Sunda. Dan ya, kali ini saya sambil ngasuh ya, sambil ngasuh anak karena saya sedang bertugas ya. Dan kali ini juga di luar sedang hujannya, jadi puntennya kalau misalnya agak ribut, agak berisik. Mudah-mudahan suaranya tetap jelas ya. Seneng ya. Ini yang kita pakai. Ini adalah ciri khas Sunda, namanya iket ya. Sebenarnya ini khusus untuk laki-laki, cuma karena ya supaya lucu aja nyobain ya. Nih Yasmin nyobain iket. Ternyata baik, kalau baik mah dipakein apa juga lucu ya, Neng ya. Nah, karena sekarang dalam rangka bulan puasa ya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai beberapa istilah puasa dalam bahasa Sunda ya. Oke, ya ada beberapa istilah yang khusus atau spesial ada di bulan Ramadan. Ya, ada beberapa istilah khusus dalam bahasa Sunda yang berkenaan atau yang khusus dipakai di bulan puasa. Yang pertama yang kemarin sudah kita bahas yaitu munggahannya di video sebelumnya. Mungkin ya dulur-dulur silahkan untuk mengecek video sebelumnya apa sih itu munggahannya. Selanjutnya ini adalah istilah yang paling populer yang sudah menjadi bahasa nasional merenya, sudah diakui di Indonesia, di seluruh Indonesia sepertinya. Ini istilah yang populer di bulan puasa yaitu ngabuburit. Ya, bagi yang belum tahu, ngabuburit itu adalah istilah dari bahasa Sunda namanya. Ya, dari Sunda ngabuburit. Ngabuburit itu artinya menunggu waktu menjelang berbuka puasa ya. Itu berasal dari kata burit. Neng ya, burit itu sore, senja, atau waktu menjelang maghrib. Jadi ngabuburit itu adalah suatu kegiatan atau kegiatan apa aja gitu ya dalam rangka mengisi waktu menjelang berbuka puasa, seperti itu nyenengnya. Ya kelihatan dari kotaknya ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan puasa cacap. Puasa cacap teh nyaeta puasa nepi ka bedug maghrib. Cacap itu artinya tamat gitu ya. Jadi puasa cacap itu jadi puasa dari waktu subuh sampai maghrib, itu berarti puasanya full 1 hari, itu disebut puasa cacap. Nah, aya oge anu disebut puasa bedug. Puasa bedugnya eta puasa nepi ka bedug, nepi ka aya suara bedug, pokona mah teradan duhur dug. Buka. Terus adan asar dug, ada bedug asar tuh buka lagi. Dan terakhir bedug maghrib buka lagi. Yang berarti itu artinya puasa hanya menjelang waktu-waktu bedug, waktu sholat. Itu biasanya untuk anak-anak ya. Untuk yang anak-anak yang sedang mulai belajar berpuasa. Ini kayaknya Neng Yasminnya ngantuk ya, jadi saya tidurin dulu ya. Ya, ini Yasminnya udah tidur. Jadi sampai puasa, ada puasa cacap, puasa bedug. Oh ya, satu lagi ada puasa ayakan. Nah, apa sih puasa ayakan? Kalau puasa ayakan itu justru nggak jelas waktunya kapan, pokoknya tiap ada makanan dia makan gitu ya. Jadi puasa ayakan itu plesetan dari mana aya kadaharan nyari hakan seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut, ada lagi istilah ya, godin. Apa itu godin? Godin teh nyaeta batalkeun puasanya atau
makan sembunyi-sembunyi lah ya, pokoknya ngebatalin puasa tapi sembunyi-sembunyi ya, jadi nggak ada apa, kalau ada orang lain dia ngakunya puasa, kalau nggak ada makan. Nah itu istilahnya puasa godin. Ngagodin itu artinya ngabatalkan puasa. Kalau asal katanya itu juga nggak jelas ya dari mana, tapi kemungkinan itu dari lapad niat puasa, kan ada nawaitu sauma godin. Itu kalau godin itu kan artinya esok hari kalau dalam arti sebenarnya, dan entah bagaimana asal usulnya secara semena-mena diartikan menjadi berbuka puasa belum pada waktunya. Kemudian ada juga yang disebut ngadulag. Ngadulag itu artinya menabuh bedug ya, menabuh bedug. Ngadulag itu menabuh bedug. Jadi biasanya malam-malam atau ketika habis tarawehan gitu ya, banyak anak-anak yang ngadulag di masjid. Atau ada juga ketika ngebangunin sahur, biasanya sambil berteriak sahur itu sambil ngadulag ya gitu. Pokoknya segala macam itu ditakol gitu ya. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan istilah ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu ngaji khusus di bulan Ramadan, biasanya ada kajian khusus mengaji satu kitab atau disiplin ilmu ya, biasanya itu dilaksanakan di pesantren salafiyah, di pesantren tradisional gitu ya. Jadi misalnya ngaji khusus bulan Ramadan itu biasanya disebut ngaji pasaran. Nah itu dia beberapa istilah khusus bulan puasa dalam bahasa Sunda. Mungkin banyak lagi istilah-istilah lainnya, istilah-istilah Sunda lainnya di daerah-daerah Jawa Barat lainnya yang belum saya ketahui. Bagi kalian mangga dulu orang Jawa Barat, orang Sunda, kami ayah istilah anu sanesna, mangga tuliskan di kolom komentar. Nah rupanya sekian dulu ya video kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan kita mengenai bahasa Sunda, khususnya istilah-istilah yang dipakai di bulan puasa. Oke teman-teman yang belum subscribe, mangga sok atuh di subscribe jalannya channelnya. Oke silahkan untuk disukai ya, like video ini, dan juga di share, dibagikan ke dulur-dulur, ke teman-teman, ke baraya, ke keluarga sadayana ya, supaya sadayana bisa tahu juga mengenai istilah-istilah bulan puasa di bahasa Sunda. Oke rupina mung sakitu bae anu tiasa katihatur dina danget ayeuna, hapunten dina sagala kakurangan sareng kalepatanana. Atur nuhun dina kapasanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ tuh bridging di istilah puasa kadang kayak disangka eksploitasi anak tuh. Oke, ini dibuka dulunya karunnya, tidak enak. Buka dulu ya, kasihan.